Plasma terdiri atas spesies-spesies plasma diantaranya yaitu molekul gas, atom gas, ion, elektron, dan atom radikal. Suatu medium gas yang diberikan energi yang besarnya sama atau lebih dari energi ionisasi daripada gas tersebut, dia akan menghasilkan ion-ion positif dari medium gas ataupun elektron. Karena ion akan terlepas dari atomnya ketika mendapatkan energi lebih dari energi ikatnya. Nah, plasma RFD sendiri merupakan plasma yang diklasifikasikan sebagai plasma non-thermal sebab pembangkitannya menggunakan cara gas discharge. Dalam plasma RFDC ini, tegangan RF atau radiofrekuensi yang diberikan akan sebanding dengan energi yang diberikan pada molekul atau atom gas. Nah, penambahan tegangan dari generator akan mempengaruhi besarnya intensitas plasma yang dihasilkan, sehingga semakin besar tegangan yang berarti besar energi pula yang diberikan, maka semakin besar pula intensitas spesies plasma yang dihasilkan. Oke, baik. Jadi dalam percobaan ini kami menggunakan beberapa alat. Untuk alat yang pertama di sini ada power supply yang fungsinya itu untuk memberikan tegangan serta arus listrik untuk menyuplai elektron ke dalam chamber. Lalu yang kedua ada chamber. Chamber di sini digunakan sebagai media tempat terjadinya plasma dari metal karena ketahanan panas yang tinggi. Yang ketiga ada flow meter. Flow meter ini digunakan untuk mengontrol flow rate dari gas yang masuk melalui selang menuju chamber. Lalu ada yang keempat, di sini ada gas. Gas di sini bisa berupa apa saja, bisa berupa argon, oksigen, nitrogen, yang fungsinya sebagai bahan untuk reaksi terjadinya plasma. Lalu berikutnya, yang kelima ada Pirani gauge, yang fungsinya di sini untuk mengontrol tekanan dan kevakuman yang berada dalam chamber. Yang keenam, mini kompresor berfungsi untuk mengeluarkan molekul gas yang berada di dalam chamber sehingga tercapainya tekanan vakum tertentu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, di sini ada RF atau radiofrekuensi yang digunakan untuk mengatur tingkat osilasi dari arus dan tegangan yang keluar dari power supply menuju rangkaian dan masuk ke dalam chamber. Plasma RFDC merupakan plasma yang diklasifikasikan sebagai plasma non-thermal, sebab pembangkitannya menggunakan cara gas discharge. Plasma jenis ini pada kasus ini tidak memerlukan tegangan yang terlalu besar dibandingkan plasma jenis lainnya, yaitu hanya berkisar bias DC 100 volt. Hal ini disebabkan karena plasma jenis ini menggunakan sistem plasma chamber, di mana tekanannya dapat diperkecil hingga ukuran satuan Pascal. Berdasarkan fungsi distribusi laju dari Maxwell-Boltzmann, pada tekanan 1 atmosfer, molekul gas memiliki kecepatan mendekati ratusan meter per sekon. Namun, kenyataannya ini tidak terjadi, sebab perilaku partikel bergerak dalam sebuah sistem 3 dimensi sangatlah berbeda. Partikel cenderung bergerak dalam lintasan abstrak, alih-alih bergerak dalam lintasan linear. Hal ini disebabkan karena partikel bertumbuk dengan partikel lainnya, sehingga jarak yang ditempuh lebih panjang menyebabkan waktu tempuh yang lama. Jarak rata-rata yang ditempuh partikel sebelum menabrak partikel lain disebut sebagai jarak bebas rata-rata. Jika dianalisis menggunakan teori gas ideal, jarak bebas rata-rata berbanding terbalik terhadap tekanan, sehingga jarak bebas rata-rata akan semakin meningkat apabila tekanan semakin kecil. Hal ini mempengaruhi pergerakan elektron bebas yang diproduksi dari tegangan tinggi di bawah pengaruh medan listrik, sehingga elektron dapat bergerak lebih cepat. Frekuensi pada kasus ini memberikan energi pada atom-atom sehingga atom-atom berada dalam keadaan eksitasi sesuai pada postulat Planck. Elektron-elektron akan mendukung atom-atom tersebut menyebabkan atom-atom akan terionisasi dan melepaskan elektron bebas. Elektron-elektron dan ion-ion akan tersebar dan membentuk sebuah klaster material yang disebut sebagai plasma. Karena elektron-elektron dan ion-ion bergerak bebas tanpa ikatan. Sebagian elektron dan ion akan kembali melakukan proses rekombinasi, sehingga reaksi ionisasi dan rekombinasi terus terjadi selama sumber dari ionisasi belum dihilangkan. Dalam kasus ini adalah elektron yang terakselerasi tersebut oleh medan listrik.
Warna yang muncul pada saat pembangkitan plasma disebabkan oleh beberapa proses seperti elektron yang terakselerasi di bawah pengaruh medan listrik, proses ionisasi, dan proses rekombinasi atom-atom yang akan menghasilkan emisi radiasi gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata jika energinya tidak terlalu tinggi. Perlu diketahui bahwa tegangan RF atau radiofrekuensi yang diberikan akan sebanding dengan energi yang diberikan pada molekul atau atom gas. Sehingga ketika terjadi penambahan tegangan dari generator, maka akan mempengaruhi besar intensitas plasma yang dihasilkan. Sehingga semakin besar tegangan, yang berarti juga semakin besar energi pula yang diberikan. Dan semakin besar pula intensitas spesies plasma yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan 3 percobaan yang telah dilakukan, yakni semakin besar tegangan yang diberikan, maka spektrum akan semakin terang, dikarenakan energi besarnya tegangan RF yang diberikan akan mempengaruhi spektrum emisi plasma yang dihasilkan, yaitu menghasilkan spektrum emisi plasma yang semakin besar pula intensitasnya. Akibatnya, nyala plasma atau glow discharge yang setengah mati juga semakin terang jika divisualisasikan pada grafik hubungan panjang gelombang dengan intensitas. Juga semakin terang nyala plasma, maka akan semakin tinggi puncak grafiknya, yang menandakan bahwa besar intensitas foton, yang hal ini disebabkan karena beda tegangan yang diberikan. Ketika medan listrik semakin besar, akibat beda tegangan yang besar, maka semakin banyak pula molekul gas atau atom yang akan mengalami